Apa gunanya POJK nomor 11 tahun 2024? Yang mana di sana dijelaskan ya, satu orang di sana itu cuman boleh meminjam 3 aplikasi dari COJK nomor 19 tahun 2023 ditambah lagi dengan POJK 11 2024 yang mana pinjol sebelum mencairkan kredit harus memakai kredit scoring dulu. Ya, apa gunanya AFPI marah tentang ajakan Galbay? Memang faktanya Galbay jalan terbaik gitu loh. Kalau enggak, mereka dihancurkan loh. Jebakan pinjol makin nyata dan ini benar-benar sampah. Semua aturan OJK, POJK nomor 11 tahun 2023, tahun 2024 itu tidak berlaku sama sekali. Banyak orang yang ditumbangkan di posisi ini. Anda harus catat dan pahami ini. Segera berhenti membayar. Bukan saya mengajarkan Anda untuk Galbay, tapi kenyataannya aturan OJK yang membenarkan bahwa Anda harus Galbay. Gimana tidak teman-teman semuanya? Habis cair pinjol yang A, pinjol yang B masih juga cair. Yang C cair sampai pada akhirnya orang-orang ini terjebak. Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 17. Yang terbaru teman-teman semuanya, ini yang terbaru, salah satu dari follower saya menyampaikan dia terjebak di belasan aplikasi pinjol legal, pinjol resmi. Ya, ini yang dibesar-besarkan sama OJK bahwasanya wah, aturan ini sudah kita bikin, aturannya sudah lengkap dan segala macam. Kampret lah. Aturan yang mana yang dibikin OJK? Aturan yang menyulitkan teman-teman. Bayangin ini 18 aplikasi pinjol. 18 aplikasi pinjol dia terjebak. Pinjaman dia Shopee, S-Pinjam dan PayLater, Kredit Probe, Pinjaman Amanah, Aku Laku, Pin Plus, Lumbung Dana, Bantu Saku, Cash Cepat, Uatas, Pinjam Duit, Pinjam You, Indosaku, Cairin, Indodana, Rucep, KTA Kilat, Tunaiku. Ya, di mana letak POJK nomor 11 tahun 2024? Wajar Anda semuanya tidak mampu bayar. Anda mau berhenti bayar pun juga nggak ada masalah. Ini sudah wajar. Bukan saya membenarkan, tapi memang aturan itu tidak berfungsi. Ya, ingat kemarin saya bahas apa? Ada satu skema yang dipakai pinjol, skema tatpole. Skema tatpole, skema kecebong, kepalanya besar, ekornya kecil. Pinjam 1 juta, pembayaran di awal jarak 14 hari, itu bayarnya 800.000. Ya, pinjaman kedua bayarnya berapa? 400.000. Bahkan pinjaman pertama bisa aja kita pinjam, ansuran pertama kita bayar 1 juta, ansuran kedua 200.000. Itu namanya skema tatpole, skema kecebong. Kecebong kalian tahu, kepalanya besar, ekornya kecil. Inilah yang mau dipakai oleh pinjol, dan ini yang dipakai oleh pinjol secara terus-menerus. Gimana tidak tumbang hidupmu teman-teman semuanya? Yuk teman-teman, lihat di sebelah saya ya, satu curhatan dari Subsiber. Assalamualaikum Bang Medi, perkenalkan saya Bang. Saya baru saja jadi follower dan subscriber di channel YouTube Bang Medi. Saya baru saja mengalami dan menjalankan Galbay. Baru bulan lalu saya menemukan video Bang Medi di YouTube. Akhirnya saya memutuskan untuk Galbay. Awalnya saya kenal pinjol untuk bantu teman Bang sampai 21 aplikasi. Bayangin teman-teman. Awalnya kenal pinjol cuma bantu teman gitu loh. Sampai pada akhirnya 21 aplikasi. Tapi akhirnya saya juga ikutan pakai karena kebutuhan mendesak. Saya sudah tidak sanggup lagi bayar, bahkan saya sampai ganti nama saya di media sosial karena penagihannya sebrutal itu. Saya trauma Bang, tapi saya juga nggak punya uang untuk melunasi dan bayar sekarang Bang. Saat ini ikhtiar saya sedang membayarkan yang di bank 2 bank yang nominalnya besar Bang. Jadi 20 aplikasi saya Galbay. Aplikasi yang pertama Shopee Pinjam dan PayLater. Aplikasi yang kedua Kredit Probe. Kredit Probe ini saya agak meragukan teman-teman, di mana posisinya gitu loh. Tapi kalau Kredit One sih oke aja ya. Yang kedua adalah Pinjaman Amanah. Yang ketiga Aku Laku. Pinjaman Amanah ini saya juga ragu gitu loh status legalnya. Yang keempat adalah Aku Laku. Yang kelima Pin Plus. Yang keenam Lumbung Dana. Yang ketujuh Bantu Saku. Yang kedelapan Cash Cepat. Yang kesembilan Uatas. 10 Pinjam Duit. 11 Pinjam You. 12 Indosaku. 13 Cairin. 14 Indodana. 15 Rucep.
16 KTA kilat, 17 tunaiku, 18 solusiku, 19 uku, 20 julu. Gila nggak ini teman-teman semuanya? Gila atau tidak? Gila bener gitu loh. Di mana letak POJK 11 2024 itu? OJK bisa nggak membuka mata lebih lebar? Orang bisa menembus loh 18 pinjol legal. Gila, luar biasa banget gitu loh. OJK mau besar, ini kan sudah kita batasi. Ada slick, ada credit scoring, ada bla 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 segala macam. Faktanya nggak berjalan. Barang itu faktanya nggak berjalan kok di lapangan. Ya kan? Itu kan kata OJK aja gitu loh. Faktanya seperti apa? Makanya saya bilangin, cari faktanya, jangan percaya dengan katanya. Kalau katanya bisa aja data ini ditipulasi. Ya nggak? Mohon saran bang, saya harus bagaimana bang? Saya sudah beli nomor baru, tapi belum saya aktifkan karena nomor yang saya cantumkan saya pakai kerja juga bang. Saya pencari nafkah di keluarga saya bang. Ibu dan bapak saya sudah berpisah. Alhasil saya harus menafkahi 3 dapur sekaligus bang. Semoga konsultasi ini gratis ya bang. Insya Allah konsultasi gratis, saya tidak minta bayaran samamu gitu loh. Tapi kalau kamu ada nawaitu dan niat untuk memberi, yaitu kembali ke dirimu. Tapi ini nggak ada cerita minta-minta. Silahkan kamu bertanya sesuka hatimu, terserah. Yang penting masih dalam tema dan konsep yang mampu untuk saya jawab gitu ya. Habis itu lagi di sini ada beberapa orang chat menawarkan konsultasi berbayar bang. Tapi alhamdulillah saya sudah lihat video Bang Medi yang melarang untuk bayar-bayar jasa seperti ini. Nggak ada gunanya. Ya kan, masa orang sudah jatuh ditimpa tangga gitu loh, di bawahnya harus ada monyet lagi. Nah, yang paling benar seperti itu teman-teman semuanya gitu loh. Ngapain Anda harus bayar-bayar jasa yang tidak jelas gitu loh. Jasa yang tidak jelas, contoh mereka bilang konsultasinya dimintain berbayar gitu loh. Ada 2 pilihan. Kalau enggak kamu bayar 20% dari semua total hutangmu atau 10% dari semua total hutangmu. Kalau enggak kita ambil pinjol ilegal, kita lunasi yang legal dengan sistem bagi hasil. Itu namanya pembodohan. Jangan ada yang mau ya teman-teman semuanya. Saya sudah sediakan buat teman-teman semuanya untuk konsultasi. Kalau mau secara gratis masuk ke Instagram. Ya memang Anda harus sabar. Kalau Anda mau cepat silahkan menjadi membership di YouTube ini teman-teman. Jadi nggak ada lagi ceritanya Anda bayar-bayar yang begana, yang begini segala macam. Jangan ada ya teman-teman semuanya ya. Habis itu di sini dia sampaikan, Bang, apakah aman kalau 20 aplikasi itu saya tunda selama 24 bulan? Cicilan bang saya sisa 21 dan 24 bulan lagi. Uang tabungan sudah habis untuk melunasi perbankan, kredivo dan adapun di bank. Bang, mohon samarkan nama saya ya bang. Oke. Sebenarnya dalam konsep ini ya teman-teman semuanya, memang ini saya selalu menyampaikan, ini adalah kesalahan nyata dari si debitur. Kenapa terjadi gali lubang tutup lubang? Tapi kesalahan ini tidak terlepas dari kesalahan pihak pinjol. Seandainya pinjol ya tidak mencairkan hal ini sama Anda dan benar-benar memakai yang namanya credit scoring, memakai slick, pasti Anda tidak sampai pada hutang 20 aplikasi. Ya, kalau ini kita laporkan kepada OJK, OJK tidak akan percaya hal ini terjadi loh. Ya, padahal ini murni memang benar-benar ini kesalahan dari pinjolnya. Masa bisa 20? Apa gunanya? Apa gunanya POJK nomor 11 tahun 2024? Yang mana di sana dijelaskan ya, satu orang di sana itu cuman boleh meminjam 3 aplikasi dari COJK nomor 19 tahun 2023 ditambah lagi dengan POJK 11 2024 yang mana pinjol sebelum mencairkan kredit harus memakai kredit scoring dulu. Ya, apa gunanya AFPI marah tentang ajakan Galbay? Memang faktanya Galbay jalan terbaik gitu loh. Kalau enggak mereka dihancurkan loh. Di mana aturan OJK yang mau diikuti? Yang mana aturan OJK yang melindungi konsumen? Tidak ada satu pinjol pun yang mematuhi aturan OJK. Memang berhenti bayar itu pilihan yang tepat. Lagi mereka tidak berhenti bayar, duitnya nggak ada. Mereka dipaksa gali lubang tutup lubang. Sekarang sudah 20 aplikasi. Harus sebanyak 95 aplikasi dia pinjam. Kadang OJK tidak memikir gitu loh. Dengan enteng kemarin saya dengar juga. Salah satu petinggi OJK menyampaikan, wah yang penting jangan kabur, kamu akan diburu oleh debt collector. Ya kamu gak usah kabur, hadapi aja, minta restrukturisasi, relaksasi dan segala macam. Omong kosong gitu loh. Ini tidak semudah yang kalian ucapkan. Ini sangat susah gitu ya. Gali lubang tutup lubang. Orang-orang cenderung untuk gali lubang tutup lubang tinggal dari pinjolnya. Tujuan POJK 11 2024 tujuannya buat apa? Lebih menyelamatkan dan mengatasi tingkat risiko gagal bayar kan. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya omong kosong. Ya,
yang disahkan oleh OJK omong kosong. Berarti teman-teman, ini sudah murni Anda ditumbalkan. Anda menjadi korban dibalik semua ini gitu. Ya, pinjolnya tidak taat aturan, pinjol tidak patuh aturan. Yang katanya maksimal cuma 3 aplikasi, sekarang 20. Bermunculan terus. Ya, nggak ada yang bisa melarang pinjol mencairkan kepada nasabah. Nggak berlaku soal credit scoring, nggak berlaku soal slip. Yang jelas buat teman-teman semuanya, kalau gali lubang tutup lubang udah nggak mungkin. Ya sudah, cari mana yang paling tepat untuk Anda bayar dulu, bayar. Yang penting jangan Anda melakukan tindakan-tindakan gila. Oke, gali lubang tidak akan mungkin, tapi jangan sampai Anda meminjam sama tetangga, sama saudara, dan lain sebagainya. Ini tanamkan baik-baik teman-teman semuanya ya. Mungkin saya sampaikan dalam video ini sudah nggak benar sama sekali. Anda menyatakan saya nggak mampu bang, saya nggak sanggup bang. Saya pun juga mendukung hal itu. Bukan saya mendukung aksi gagal bayar. Iya wajar Anda tidak sanggup gitu loh. Karena sudah dibatasi oleh OJK maksimal 3. Tapi kenyataannya Anda dapat 20. Siapa yang salah? Pinjol. Kenapa masih dicairkan? Kenapa tidak patuh dengan aturan? Kenapa tidak melihat dulu kredit scoring dan track record orang ini? Kenapa asal dicairkan? Kayak gitu konsepnya teman-teman semuanya. Yang jelas hari ini tidak ada yang perlu Anda cemaskan, tidak ada yang perlu Anda takutkan, badai pasti berlalu. Tapi ingat, jangan pernah ikut-ikut dengan konsultasi-konsultasi berbayar, konsultasi-konsultasi yang meminta-minta duit Anda, jangan pernah. Ya, ingat Anda ini tidak mampu bayar. Daripada Anda konsultasi seperti itu, lebih baik Anda hubungi CS masing-masing. Dari aplikasi itu Anda menyampaikan untuk negosiasi atau Anda menyampaikan ketidakmampuan Anda. Itu jauh lebih baik daripada Anda ikut dengan jasa-jasa konsultasi yang tidak jelas seperti itu teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, karena saya sudah, kalau membaca aturan OJK nyesek sendiri teman-teman. Ada ketidakpuasan dalam hati saya yang memang faktanya aturan itu tidak diikuti, tapi OJK selalu men-setting data seolah-olah ini semuanya baik-baik saja, padahal ini tidak baik. Ini sudah tidak benar. Ini di luar dari jangkauan yang sebenarnya. Ya, gimana pendapat teman-teman? Yang lain masih ada yang galbay lebih dari 3 aplikasi. Isi di dalam kolom komentar, fokus ke 3 aplikasi utama. Sisanya nggak usah Anda fokus dan galbayin aja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.